Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya kita bisa bedain antara pengalaman spiritual yang benar-benar tulus sama yang cuma kelihatannya aja meyakinkan? Nah, kali ini kita akan coba bedah pemikiran salah satu filsuf paling teliti dalam sejarah untuk mencari jawabannya. Pertanyaan ini kan relevan banget ya sama zaman sekarang. Di tengah banjirnya emosi di media sosial, di tengah panasnya politik, atau bahkan dalam hubungan pribadi kita. Gimana kita bisa yakin kalau yang kita rasain itu beneran nyata? Ternyata nih, dilema kayak gini itu bukan masalah baru. Oke, yuk kita coba mundur sedikit ke masa lalu. Latar belakangnya itu sebuah era yang disebut kebangunan rohani besar pertama. Coba bayangin sebuah masa di mana pengalaman keagamaan yang super intens itu terjadi di mana-mana, di depan umum dengan emosi yang meledak-ledak. Nah, di tengah kekacauan inilah, Jonathan Edwards, seorang pemikir yang sangat cermat, mencoba untuk membawa kejelasan. Dia kayak mau bikin semacam panduan buat membedakan mana emas asli dan mana kuningan. Nah, sekarang kita masuk ke inti argumennya Edwards. Dia mulai dengan, ibaratnya, membongkar mitos. Dia bahas hal-hal yang sering banget kita anggap sebagai bukti kesalehan seseorang, tapi menurut dia, itu sama sekali nggak bisa diandalkan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling umum kita temui ya, emosi yang meluap-luap. Kita sering kan mikir, wah orang tuh pasti tulus banget, lihat deh sampai nangis-nangis gitu. Tapi bagi Edwards, ini justru tanda yang sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Disinilah pemikiran Edwards jadi menarik banget, karena sangat seimbang. Dia nggak langsung bilang emosi yang kuat itu jelek, enggak. Tokoh-tokoh besar di Alkitab juga mengalami perasaan yang dahsyat. Tapi dia ngasih peringatan, emosi yang hebat itu sendiri bukanlah bukti apa-apa. Perasaan itu bisa datang dan pergi, kayak api yang berkobar hebat sesaat, tapi abis itu langsung padam. Edwards ngasih contoh yang, wah, tajam banget dari Alkitab. Dia nunjuk ke kerumunan orang yang sama. Di satu hari mereka teriak Hosana, menyambut Yesus kayak raja. Beberapa hari kemudian mereka juga yang teriak salibkan dia. Ini bukti nyata banget kan, betapa mudahnya emosi massa yang intens itu berbalik arah kalau nggak punya akar yang kuat. Oke, kita lanjut ke tanda kedua yang nggak bisa diandalkan. Ini sering banget jadi efek lanjutan dari yang pertama tadi, yaitu reaksi fisik yang kuat. Mungkin kayak gemetaran, nangis terseduh-seduh, atau bahkan sampai pingsan. Logikanya gini, dan ini penting banget. Tubuh kita itu kan bereaksi terhadap emosi yang kuat, apapun itu. Jantung Anda bisa berdebar kencang pas nonton film horor, pas jatuh cinta, atau pas lagi mengalami momen spiritual. Nah, karena reaksi fisik ini nggak unik, kita nggak bisa pakai itu sebagai tes keaslian. Reaksi fisik itu cuma membuktikan satu hal, orang itu lagi merasakan sesuatu dengan sangat-sangat kuat. Itu aja. Selanjutnya yang ketiga, gimana dengan orang yang kelihatannya soleh banget, ngomongin soal agama dan pengalaman spiritualnya terus-terusan dengan semangat, itu pasti tanda ketulusan dong? Menurut Edwards, tunggu dulu. Edwards pakai metafora yang cerdas banget di sini. Bayangin aja, pohon yang semua energinya habis cuma buat numbuhin daun yang lebat, sampai-sampai dia nggak punya energi lagi buat berbuah. Nah, orang yang terlalu banyak omong, mungkin fokusnya cuma di penampilan luar, bukan di perubahan batin yang nyata. Ini wawasan psikologis yang dalam banget loh. Pengalaman yang benar-benar tulus itu seringnya bersifat pribadi, butuh perenungan. Sebaliknya, perasaan yang palsu itu biasanya butuh panggung, butuh validasi dari orang lain. Makanya mereka perlu unjuk gigi, perlu nunjukin kesalehan mereka. Jadi ya, lebih banyak bicara. Poin keempat ini mungkin agak melawan intuisi kita. Gimana kalau ada sebuah pengalaman yang rasanya itu datang dari luar diri kita? Kayak bukan kita yang ngontrol, seolah-olah dari sumber supranatural. Wah, itu pasti pertanda baik kan? Kata Edwards, hati-hati. Edwards itu memandang realitas spiritual dengan sangat serius. Dia percaya pengalaman kayak gitu bisa datang dari berbagai sumber. Bisa jadi dari Tuhan, ya. Tapi, bisa juga dari sumber lain yang meniru. Atau bahkan bisa jadi cuma karena kondisi fisik atau imajinasi kita yang lagi terlalu aktif. Jadi, cuma karena sebuah perasaan itu terasa datang dari luar, kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Nah, sekarang kita sampai di argumennya Edwards yang paling menantang dan, jujur aja, paling mengejutkan. Kalau emosi, reaksi fisik, dan banyak omong itu nggak bisa diandalkan, gimana dengan kebajikan yang paling kita hargai? Gimana dengan cinta? Edwards memperkenalkan konsep yang namanya cinta palsu. Ini bukan berarti perasaannya nggak ada loh ya. Perasaannya bisa jadi sangat kuat, sangat bergairah. Tapi perasaan itu nggak punya fondasi. Nggak berakar pada perubahan karakter yang nyata dan bertahan lama. Dan analogi dia buat ngejelasin ini, wah, ini jenius banget. Coba pikirin deh, sesuatu itu makin berharga, kayak berlian, atau dalam hal ini cinta dan kerendahan hati, pasti makin banyak tiruannya. Nggak ada kan orang yang repot-repot bikin batu kerikil palsu?
Menurut Edwards, musuh jiwa kita itu akan fokus memalsukan hal-hal yang paling bernilai. Oke, jadi setelah kita bongkar semua tanda-tanda yang nggak bisa diandalkan ini, apa kesimpulan utamanya? Apa bahayanya kalau kita mengabaikan semua peringatan dari Edwards ini? Oke, mari kita rangkum cepat ya. Emosi yang meledak-ledak, badan yang gemeteran, mulut yang nggak berhenti bicara soal agama, perasaan yang kayaknya datang dari luar, bahkan apa yang kelihatannya seperti cinta yang luar biasa, semua ini, kata Edwards, bukan bukti yang bisa kita pegang. Dan inilah inti dari seluruh analisis Edwards. Kita ini manusia, punya kecenderungan untuk menilai dari apa yang kelihatan di permukaan. Tapi Edwards memperingatkan kita, justru hal-hal yang paling kelihatan itulah yang seringkali paling menipu. Kalau kita cuma fokus ke penampilan luar, kita bisa salah besar. Bisa-bisa kita menerima yang palsu dan malah menolak yang tulus. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau semua tanda-tanda luar yang biasanya kita jadikan patokan itu ternyata bisa menipu, terus apa dong yang bisa kita pegang? Apa penanda sejati dari sebuah transformasi batin yang asli? Nah, pertanyaan itulah yang ditinggalkan Edwards untuk kita renungkan bersama.